Waktu adalah hal yang paling misterius, seperti perasaan dua manusia di ruang yang berbeda. Salah satunya bisa jadi merasakan rindu, namun salah satunya tak merasakan apa-apa. Ya, jika harus aku memberikan sebuah contoh, ku berikan saja nama Roni dan Rana. Barangkali Rana merindukan Roni, tetapi Roni justru merindukan orang lain. Atau ada juga manusia yang membenci manusia lain, yang sebaliknya manusia yang dibenci itu mencintainya. Melihat hal ini Allah pernah berkata dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jika kemudian kalimat atau ilmu Tuhan diibaratkan lautan tak terbatas, di mana atau seberapa ilmu manusia? Apakah masih sanggup kita katakan, bahkan untuk diibaratkan sekedar setetes air di lautan? Untuk mengetahui perasaan orang yang benar-benar kita kenal saja, kita tak benar-benar tahu. Kita akan selalu berada dalam geliat perasaan kita sendiri. Apakah ini pseudoscience? Sebab dalam yang saya omongkan ini menggabungkan keilmiahan psikologis perasaan manusia dengan keyakinan agama, dalam hal ini Al-Quran. Tidak. Aku di sini hanya mengajakmu untuk benar-benar berpikir. Perbedaan ruang juga merupakan perbedaan waktu. Misalnya, Rana ada di pasar ketika ia merindukan Roni, sedangkan Roni sedang minum kopi di kedai. Mereka di ruang yang berbeda, berjarak tentunya. Agar Rana dan Roni bertemu, pasti ada waktu yang terhabiskan. Bahkan, jika pasar dan kedai bersebelahan sekalipun, berdetik-detik atau bahkan bermenit-menit akan mereka habiskan untuk melangkah agar saling bertemu. Nah, di sini ayat itu tadi bisa kita membuat sebuah bayangan di sini. Allah dengan lautan ilmunya yang tak habis-habis dibandingkan dengan dua manusia. Barangkali kedua manusia ini adalah setetes air dalam kurungnya ilmu di lautan yang luas. Kedua tetes ini berjarak. Jika kita sadari itu, dua tetes yang berjarak ini telah tenggelam dalam lautan yang tak terbatas. Oleh sebab itu, wajar jika kita seharusnya tidak merasa sebagai manusia yang serba tahu. Perasaan manusia yang menetes di lautan ilmu Tuhan tak serta-merta bisa kita ketahui secara langsung, bukan? Ada proses belajar di sana. Ada proses mencerna berbagai macam tanda. Dan proses itulah yang kita jalani di atas lautan waktu. Maka dari itu, bolehlah jika aku mengatakan seperti ini. Waktu adalah hal yang paling misterius, seperti perasaan dua manusia di ruang yang berbeda. Salah satunya bisa jadi merasakan rindu, namun salah satunya tak merasakan apa-apa.